Di era modern ini, persaingan ekonomi dan dunia kerja semakin ketat, sehingga kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha menjadi sangat penting. Salah satu solusi untuk menghadapi persaingan tersebut adalah dengan menjadi entrepreneur, yaitu individu yang mampu mengubah ide menjadi bisnis nyata, mengelola sumber daya secara efektif, dan berinovasi untuk menghadapi tantangan pasar. Dengan menjadi entrepreneur, seseorang dapat bersikap kreatif, mandiri, dan proaktif dalam memanfaatkan peluang usaha sekaligus menghadapi dinamika dunia kerja. Di tengah persaingan ekonomi dan dunia kerja yang semakin ketat, kemampuan untuk menciptakan dan mengelola usaha menjadi sangat penting. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneur? Entrepreneur adalah seseorang yang berani untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Entrepreneur tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga menciptakan nilai baru melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, seorang entrepreneur dituntut memiliki kreativitas, kemampuan mengambil resiko, serta kemampuan manajerial dalam mengatur sumber daya agar usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mereka juga harus peka terhadap kebutuhan pasar dan mampu berinovasi untuk menghadapi persaingan sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terdapat berbagai bidang entrepreneur yang bisa dijalankan. Salah satunya adalah bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Entrepreneur bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB adalah seseorang yang mampu mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha di bidang administrasi perkantoran dan layanan bisnis. Terdapat beberapa jenis usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang dapat dipilih dan dijalankan oleh seorang entrepreneur sesuai dengan minat, kemampuan, serta peluang yang ada di lingkungan sekitarnya, antara lain 1. Jasa layanan editing. Jasa layanan editing adalah usaha yang membantu memperbaiki dan menyempurnakan dokumen ataupun tulisan agar lebih rapi dan profesional. Contohnya yaitu layanan editing skripsi, laporan sekolah, atau artikel blog. 2. Percetakan dan iklan. Percetakan dan iklan adalah usaha yang menawarkan layanan cetak dan pembuatan materi promosi untuk kebutuhan bisnis, sekolah, atau pribadi. Contohnya, toko percetakan Kawan Kreatif yang menyediakan layanan pencetakan kartu nama, poster, banner, brosur, dan stiker, serta pembuatan desain iklan digital untuk media sosial. 3. Penjualan bahan kantor dan peralatan kantor. Penjualan bahan kantor dan peralatan kantor adalah usaha yang menyediakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan perkantoran. Contohnya yaitu toko ATK atau alat tulis kantor seperti Gramedia, kios alat tulis, ataupun penjual printer dan kertas. 4. Pengelolaan acara. Pengelolaan acara adalah usaha yang menawarkan layanan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan acara formal atau informal. Contohnya yaitu jasa EO atau event organizer untuk seminar, workshop, ulang tahun, atau pertemuan kantor. 5. Pelayanan distribusi barang dan dokumen. Pelayanan distribusi barang dan dokumen adalah usaha yang menyediakan jasa pengiriman atau pendistribusian barang dan dokumen dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya yaitu jasa kurir seperti JNE, JNT, ataupun Pos Indonesia. 6. Jasa layanan publik. Jasa layanan publik adalah usaha yang membantu masyarakat atau organisasi dalam mengurus dokumen dan administrasi agar lebih mudah dan cepat. Contohnya yaitu fotokopi. Agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses, seorang entrepreneur perlu menerapkan strategi yang tepat. Strategi entrepreneur di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah rencana atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan usaha sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi ini sangat penting karena membantu entrepreneur dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional,
mempertahankan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing usaha, sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi pelanggan maupun masyarakat luas. Adapun strategi yang dapat diterapkan antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan diri, upskilling. Seorang entrepreneur di bidang MPLB perlu terus meningkatkan kemampuan diri agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Kemampuan yang penting untuk ditingkatkan yaitu kemampuan administrasi, komunikasi, dan teknologi. Contohnya dengan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi perkantoran seperti Canva. 2. Memanfaatkan digitalisasi dan teknologi informasi. Digitalisasi dapat membantu proses kerja menjadi lebih cepat, terorganisir, dan mudah diakses dari mana saja. Contohnya yaitu menggunakan aplikasi seperti Google Drive untuk pengarsipan dokumen digital atau melakukan promosi usaha melalui media sosial dan website resmi. 3. Berinovasi dalam pelayanan. Inovasi diperlukan agar usaha yang dijalankan tidak monoton dan tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang inovatif mampu menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Contohnya yaitu membuat sistem pemesanan layanan secara online melalui WhatsApp, website resmi, atau platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia agar pelanggan dapat memesan dengan mudah dan cepat. 4. Menawarkan layanan sesuai kebutuhan pasar modern. Entrepreneur harus menawarkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Contohnya yaitu menyediakan layanan administrasi digital. 5. Menjaga kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Menjaga kualitas layanan sangat penting untuk keberhasilan usaha, karena pelanggan yang puas akan lebih percaya dan loyal, serta merekomendasikan usaha kita kepada orang lain. Contohnya yaitu memberikan layanan tepat waktu, menjaga komunikasi yang baik, menanggapi keluhan dengan cepat, dan rutin meminta umpan balik. Memahami konsep entrepreneur dalam bidang MPLB sangat penting, karena membantu kita mengenali berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan, serta mengetahui bagaimana cara memilih usaha yang tepat sesuai dengan minat, kemampuan, dan peluang yang tersedia di lingkungan sekitar. Dengan pemahaman ini, seorang entrepreneur dapat merencanakan, mengelola, dan mengembangkan usaha secara lebih efektif, mulai dari pengelolaan, pengaturan sumber daya, pelayanan kepada pelanggan, hingga inovasi produk atau layanan. Selain itu, pemahaman kewirausahaan juga memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat, menghadapi resiko, dan menyesuaikan strategi dengan perubahan pasar. Dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan ini, entrepreneur di bidang MPLB memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan, kreatif, dan kompetitif. Dalam mendirikan suatu usaha, memahami konsep dasar entrepreneur saja tidaklah cukup. Setiap individu perlu terus belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan wirausaha secara berkelanjutan. Proses pembelajaran yang konsisten akan membantu mengikuti perkembangan tren bisnis, mengasah kreativitas, serta meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola usaha secara efektif. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang terus diasah, seorang entrepreneur dapat menjalankan usahanya dengan sukses sekaligus memberikan dampak positif bagi diri sendiri, masyarakat, dan dunia kerja secara luas.